Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa nampaknya kita sudah menjelang bulan Ramadan. Tinggal hitungan beberapa puluh hari lagi, 23 hari lagi kalau tidak salah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Begitu dekatnya kita dengan bulan Ramadan. Ramadan yang rasa-rasanya baru kemarin kita rasakan berpisah, tapi hari ini sudah hampir menjelma, sudah hampir tiba. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka menjelang bulan Ramadan, Ramadan hampir tiba di depan mereka, maka mereka bersuka cita, berbahagia luar biasa. Bedanya dengan kita, kalau kita menjelang bulan Ramadan justru malah semakin bersedih. Loh, kok sudah mau Ramadan? Kayaknya baru kemarin. Waduh, puasa lagi dong. Waliyadzubillah kalau sampai seperti itu. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita? Pernahkah kita membayangkan seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang betul-betul menjadi Ramadan perpisahan untuk kita dengan kehidupan dunia ini? Tidak usah berpikir jauh-jauh bahwasanya kita akan mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan berpikir sejenak bahwasanya seandainya Ramadan ini adalah betul-betul Ramadan terakhir buat kita, karena kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini lantaran kiamat itu sudah begitu dekatnya menjelma di hadapan kita. Yang tanda-tandanya semakin melekat, semakin nampak, semakin jelas daripada tanda-tanda kiamat itu. Di beberapa tempat saya sudah menyampaikan, ngisi salat Mi'raj di Gisting, di Batu Keramat saya juga menyampaikan seperti itu. Karena jamaahnya yang meminta. Alhamdulillah ada jamaah salat Mi'raj minta supaya materi yang disampaikan adalah materi tentang tanda-tanda hari kiamat. Wah, kebetulan banget. Saya sampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang kalau orang mukmin itu hanya akan mendapati 7 tanda saja dari tanda-tanda kiamat. Yang tanda-tandanya satu persatunya sudah kita sebutkan. Dari mulai tandanya dukhan, munculnya Dajjal, terbunuhnya Dajjal, kemudian dengan hadirnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian setelah itu disusul dengan tanda yang berikutnya, munculnya Dabban, sampai tanda yang ketujuh yaitu bertiupnya angin yang lembut. Dan itu semua gambaran tentang kehadiran tanda-tanda besar itu dimulai dari tanda-tanda yang kecil. Yang mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sayakunu fikum khasbun fil masyriq wa khasbun fil maghrib. Akan terjadi pada kalian pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Kapan itu akan terjadi? Kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dhaharatil ainat, apabila bidu wanita telah nampak. Insyaallah ya, betul-betul melihat bagaimana para bidu wanita itu. Bidu wanita kadang-kadang justru malah dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang mestinya kita menjadikan pedoman dalam kehidupan kita, menjadi teladan dalam kehidupan kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi para biduan menjadi teladannya. Dari mulai gaya berpakaiannya, gaya hidupnya, semuanya mengikuti para artis dan para biduan kita ini. Ini tanda-tanda kerusakan dan tanda-tanda bahwa Allah akan membenamkan bumi baik di timur maupun di barat. Kita juga sempat tercengang dengan hadirnya Lady Gaga di Indonesia, yang tiketnya habis laris laku terjual semuanya. Padahal harga tiketnya tidak murah untuk ukuran saya.
500.000 hanya untuk nonton orang yang cantik juga enggak, ganteng juga enggak tahu. Karena bingung untuk membedakan itu sejatinya laki-laki apa perempuan. Tapi ternyata Masya Allah, luar biasa, tiketnya betul-betul laris manis dibeli. Alhamdulillah gak ada yang nonton ya Pak ya di sini ya. Nggak ada. Atau belum kenal juga dengan siapa itu Lady Gaga. Jangan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda-tandanya. Yang kemudian disebutkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasyuribatil khamru. Dan ketika khamr itu sudah diminum, minuman keras itu seperti dihalalkan, wal ma'azif, dan alat-alat musik itu dihalalkan. Hari ini semuanya hampir-hampir sudah nampak terang benderang, nampak jelas sekali di hadapan mata kita. Maka penantian kita pada saat-saat terakhirnya dunia ini betul-betul semakin jelas di hadapan mata kita. Coba kemudian kita tarik, kita bayangkan dengan itu semua berarti akan berakhir dunia sementara kita menjelma pada bulan Ramadan ini. Ramadan ini boleh jadi adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, sementara kita tidak mempersiapkan apa-apa. Maka saya mengajak kepada diri pribadi, jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Teteskan air mata kita ketika hendak berpisah dengan bulan Ramadan ini. Dan betul-betul kita memohon dalam setiap malam-malam kita untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Jangan karena sibuk kita mengurusi pilpres, akhirnya kita tidak ingat untuk menyibukkan diri mengurus dan kemudian mempersiapkan menjemput bulan Ramadan, menyambut hadirnya bulan Ramadan. Hanya karena sibuknya kita untuk mengurusi pilpres, pilek dan seterusnya, akhirnya kesibukan-kesibukan itu melalaikan kita dari mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang Ramadan ini tidak cukup kalau hanya 1 jam. Nah, tadi sudah dibatasi cuma 1 jam saja. Mau berbicara tentang apanya ini Ramadan, tentang cuma 1 jam ini. Ya, berbicara masalah saum, masalah puasa nggak cukup cuma 1 jam. Karena harus ditambah ini, paling tidak sampai besok subuh. Siap apa enggak ini? Yang ngomong juga enggak siap. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, dua orang pemuda berjalan, jalan-jalan pagi melewati sebuah rumah yang begitu megah, rumah yang begitu indah, ya, rumah yang begitu mewah. Kemudian salah satu pemuda ini bertanya kepada temannya, wahai temanku, tahukah tentang rumah itu? Pernahkah kamu memasukinya? Sungguh saya sangat ingin sekali untuk masuk ke dalam rumah itu, tapi apalah daya. Orang-orang yang masuk ke rumah itu hanya orang-orang yang khusus, orang-orang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan. Jangan sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini kemudian kita rubah, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ternyata telah membagi kamar-kamar di dalam surga. Tempat-tempat di dalam surga itu telah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pintu-pintunya pun itu terdapat pintu-pintu tersendiri di dalam surga. Maka ada satu pintu yang namanya sama dengan nama masjid ini. Satu pintu yang pintunya namanya itu sama dengan masjid ini. Yang mudah-mudahan kita akan masuk lewat itu, sebagaimana kita juga masuk ke dalam masjid ini dengan kebersihan hati kita, insya Allah. Pintu apa itu namanya? Ar-Rayyan. Mestinya penghuni dari masjid ini adalah ahli saum, orang-orang yang tertambat hatinya dengan masjid ini. Mestinya mereka adalah ahli saum. Besok hari Senin kita mulai. Kalau kemarin belum memulai, kita mulai besok. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu yuqalu ayna as-sa'imun
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Fa idza dakhalu ughliqu wa lam yadkhul minhu ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Masuk melalui pintu itu orang-orang yang ahli shaum, ahli puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melainkan mereka adalah ahli puasa. Khusus bagi orang-orang yang ahli puasa saja yang akan masuk melalui pintu itu. Diseru, pintu itu melambaikan seruannya, memanggil, aina sha'imun, di mana orang-orang yang berpuasa? Diseru oleh pintu tersebut. Maka masuklah mereka melalui pintu tersebut dan tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang ahli puasa itu. Fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang ahli puasa itu semuanya sudah masuk, ughliqu, maka ditutup pintunya rapat-rapat dan tidak ada orang lain yang bisa memasukinya. Belum lagi ketika Rasulullah SAW juga telah menjanjikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu di surga memiliki telaga, yang telaganya disebut dengan telaga Kautsar. Orang-orang pada singgah, orang-orang pada mampir ingin untuk minum pada telaga tersebut. Mereka dalam kondisi kehausan, tapi semuanya muni'u, semuanya dilarang, tidak boleh untuk minum. Maka datang orang dari ahli shaum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk memberikan minum kepada ahli shaum ini. Begitu diberikan, diminumlah seteguk air telaga dari Kautsar ini dengan sekali tegukan. Apa yang kata Rasulullah SAW? Dia tidak akan mengalami kehausan untuk selamanya. Ingin nggak Pak untuk bisa minum di telaga itu? Ingin nggak? Jadi bertahannya kita dalam satu hari menahan diri untuk tidak untuk tidak minum, untuk tidak makan, itu akan berbuah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu banyak keistimewaan dalam bulan Ramadan ini. Sangat banyak sekali keistimewaan dalam bulan Ramadan. Beberapa keistimewaan tersebut diantaranya yang pertama, bahwa pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran turunnya itu ada dua. Satu, diturunkan secara mujmal. Mujmal itu secara global, keseluruhan isi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari sisinya Allah ke langit dunia. Itu mujmal namanya, keseluruhan. Dan itulah yang disebutkan turun pada malam bulan Ramadan. Selanjutnya Allah turunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara tadriji, secara berangsur-angsur sesuai dengan waktu, sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam bulan Ramadan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 sebelah kiri bagian bawah ya, di dalam Al-Qurannya. Ikuti sholat ini jadi agak susah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan sebagai penjelas, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua keistimewaannya bahwa terdapat perintah puasa sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5. Dibuka yang punya hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi. Nomor hadis nomor yang kedua, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Rasulullah menyampaikan, memberikan penjelasan tentang Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, kemudian keempat puasa, kelima haji. Hadis yang ketiganya Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam lagi. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Ya. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, kemudian yang keempat haji, yang kelima puasa. Ada perbedaan antara hadis yang kedua dengan hadis yang ketiga, tapi sejatinya sama saja, tidak ada bedanya, karena masih sama-sama rukun Islamnya 5, hanya berbeda dalam urutan saja penempatannya. Kalau rukun Islamnya itu sudah berubah, bukan 5 lagi, maka ini dipermasalahkan. Ya, selama masih 5 rukun Islamnya dan semuanya disebutkan seperti itu, maka masih betul. Ya, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang ketiga, bahwa pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa kok ternyata di rumah saya, di lingkungan komplek rumah saya tetap aja ada malingnya? Bahkan malah kalau bulan Ramadan itu malah semakin kenceng-kencengnya itu malingnya. Ya, persiapan untuk menghadapi lebaran. Sendal, anak baru diberikan sendal baru, berangkat ke Mesir, tahu-tahu pulang nyeker. Nah, kemana sendalnya? Sendalnya sudah hilang, nggak tahu kemana aku. Dicari-cari, mungkin disebutin sama temanku, nggak ketemu juga. Udah tak manjat di pohon itu, biasanya disebutin di pohon itu, ternyata enggak juga. Ini pengalaman. Nah, pengalaman dulu suka hilang sendalnya seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya memang para ulama memberikan penjelasan berkaitan dengan dibelenggunya syaitan. Syaitan dibelenggu itu baik secara ma'nawi maupun secara hakiki. Para ulama juga memberikan penjelasan seperti itu secara hakiki. Sudah, kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana dibelenggunya. Yang jelas memang betul-betul dibelenggu. Persoalannya, kenapa kemudian manusia itu kok ternyata sifat-sifat syaitaniannya itu juga masih muncul? Bukan karena godaannya syaitan, mungkin syaitan itu justru malah sudah tenang-tenang seperti itu ibaratnya. Bukan tenang-tenang karena sudah dibelenggu itu. Godaan selama 11 bulan ternyata membekas. 11 bulan kemudian goda luar biasa. Sehingga pas giliran bulan Ramadan tidak ada lagi godaan, tetap saja dia melakukan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga. Yang keempat, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi dengan 12 berarti ketemunya berapa tahun, Pak? Berapa, Pak? Ya, 80. Ya, 83 tahun. Ya, 83 tahun ya. 1000 bulan. Kalau usia kita, mayoritas usianya umat Muhammad itu kan 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu, Pak? Atau ada yang sudah mendekati dengan masa itu? Rasulullah SAW dalam satu pembahasan dalam riwayat Bukhari, ya, berkaitan dengan umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Mayoritasnya seperti itu. Maka kalau sampai 80 tahun, ini berarti kan sudah dapat bonus. Beramal satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, berarti kita sudah tidak perlu beramal lagi, begitu. Nah, kan sudah dapat 1000 bulan. Nah, ujung ini sudah selesai, sudah bonus berarti. Nah, nggak perlu amal ini lagi, nggak perlu amal itu lagi. Oh, lalu siapa yang mengklaim bahwasanya kamu, bahwasanya kita, ya, bahwasanya kita ini mendapatkan Lailatul Qadar?
Ada stempelnya. Kalau nanti di akhir zaman, iya ada stempelnya. Ada stempelnya. Ketika dabah itu keluar, tanda yang keenam, tanda yang keenam dari tanda kiamat itu dabah, binatang raksasa, kakinya banyak, tangannya banyak. Satu memegang tongkatnya Nabi Musa, kemudian yang lain memegang cincinnya Nabi Sulaiman. Binatang ini akan memberikan stempel untuk kita. Siapa yang memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi, maka akan diusap dengan cincinnya Nabi Sulaiman sehingga berserilah wajahnya. Putih berseri wajahnya, bersinar wajahnya. Siapa yang kufur kepada Allah tidak memiliki keimanan akan diketuk dengan tongkatnya Nabi Musa, diketuk. Maka menghitamlah wajahnya. Dan di sini terpisah. Oh ini orang-orang kufur, oh ini orang-orang mukmin. Maka begitu datang tanda yang ketujuh, yaitu angin lembut yang bertiup dari Yaman, itu akan menjangkau siapa saja yang memiliki keimanan. Meskipun berada pada lubang semut yang dalam sekalipun, tetap dia akan menjangkaunya. Dan siapa yang menghirup angin lembut tersebut, terjangkau oleh angin lembut tersebut, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai urusan orang-orang yang beriman. Tidak mendapati tanda yang ke-8, tanda yang ke-9, tanda yang ke-10. Sebab tanda yang ke-8, 9, dan 10 ini tandanya sangat dahsyat dan luar biasa. Manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai syirarun nas, seburuk-buruk manusia, ini akan digiring dengan bola api yang besar, ya, yang kemunculannya itu dari Yaman, digiring kepada sebuah lembah yang nanti disitulah mereka akan menyaksikan tanda yang berikutnya. Terjadinya digulungnya langit, dibelahnya langit dan bumi, dan seterusnya. Berjatuhan meteor, ya, bintang-bintang itu dijatuhkan, dihujat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menyaksikan adalah syirarun nas. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak mengetahui dan kita tidak bisa menjustifikasi, tidak bisa mengklaim bahwasanya pasti saya tidak masuk ke dalam golongan itu. Sebab fitnahnya lebih dahsyat daripada itu. Ketika Dajjal muncul, ini akan berhasil menyesatkan dan kemudian mereka menuhankan Dajjal. 2/3 dari penduduk, ya, dari umat manusia ini murtad dan menuhankan Dajjal. 2/3. Dan kebanyakannya adalah mereka para wanita. Beruntung jadi laki-laki. Kenapa disebutkan kebanyakan mereka adalah wanita? Karena memang dari fitnah yang pertama, dukhon, kemudian katanya nanti ada malhamah kubro. Orang-orang laki-laki itu banyak yang kemudian melakukan peperangan, bahkan diantaranya adalah ketika sungai Efrat itu telah menyebabkan gunung emas. Setiap 100 orang yang pergi ke sana berebut untuk mendapatkan gunung emas itu, masing-masing mengklaim mudah-mudahan saya yang mendapatkannya. Maka yang tersisa 1 dari setiap 100 orang untuk mendapatkan gunung atau bukit emas tersebut, itu hanya 1 yang tersisa. Berarti banyak dari laki-laki yang kemudian mati di situ. Maka yang terjadi perbandingan pada akhir zaman itu laki-laki 1 berbanding 50, laki-laki berbanding perempuan 1 berbanding 50, bukan 1 berbanding 4 lagi. Ya, kalau masih 1 berbanding 4, ini masna wa sulasa wa ruba, itu 1 berbanding 50. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situ tadi gimana ceritanya? Ya, ayat dari kembali kepada ayat walaupun lebih baik daripada, lebih panjang daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan itu tadi. Nah, kita juga tidak bisa mengklaim usia kita panjangnya seperti apa. Umatnya Rasulullah SAW itu disebutkan mayoritas usianya adalah 60 sampai 70 tahun. Jadi sekalipun kita sudah mendapatkan bonusnya. Yang kelima, Ramadan sebagai penghapus dosa. Hadisnya populer sekali, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW bersabda,
dosa-dosa kecil antara keduanya, ini istunibatil kabair, apabila dia menjauhi dan menghindarkan diri dari dosa-dosa yang besar. Yang keenam, Allah memberikan kemenangan pertama, ini keistimewaannya bulan Ramadan, ya. Allah memberikan kemenangan pertama kepada kaum muslimin pada saat perang Badar. Nah, pada saat perang Badar. Yang pertama, Allah berikan kemenangan. Yang ketujuh, Allah memberi kemenangan kaum muslimin dengan Futuh Mekah. Ini juga pada bulan Ramadan. Yang kedelapan, tentara Islam mampu mengalahkan pasukan Mongol di bawah kepemimpinannya pada saat itu, ya. Yang memimpin pasukan Mongol itu adalah Genghis Khan. Yang pada saat itu digambarkan peperangan pertempuran itu sampai darah kaum muslimin yang mengalir itu sampai setinggi lutut kuda. Kemudian pada waktu itu juga buku-buku karya-karya para ulama itu dihanyutkan sampai kemudian sungai itu airnya itu berubah warnanya menjadi hitam karena saking banyaknya, bukan lagi ribuan bahkan jutaan buku-buku itu ditenggelamkan di sungai tersebut, dihanyutkan di sungai tersebut. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian sudah hilang di situ. Sama sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keistimewaan pada bulan Ramadan. Baru mengetahui istimewanya saja sudah luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita persiapkan? Ada nggak kira-kira persiapannya? Kemarin saya kasih kepada ibu-ibu, Bu, sudah persiapan belum kira-kira dengan untuk menghadapi bulan Ramadan? Untungnya ibu-ibu tidak ada yang jawab. Kalau seandainya ada yang jawab, Ustaz, iya saya sudah siap-siap. Apa persiapannya? Saya sudah kredit open, Ustaz. Persiapan Ramadan, bapak-bapak setuju nggak kalau istrinya persiapan Ramadan kredit open? Loh, apa hubungannya, Ustaz? Hubungannya kalau bulan Ramadan itu dekat dengan Idul Fitri. Open yang kemarin sudah jelek, makanya dia kredit lagi yang baru. Ini persiapan untuk menghadapi Ramadan. Hubungannya bukan. Persiapan bulan Ramadan jangan dipersiapkan dengan kredit open, nanti kredit yang lainnya lagi. Persiapan Ramadan dengan beli bahan pakaian, persiapan untuk jahit kapelan keluarga nanti seragam semuanya. Persiapan Ramadan yang mestinya kita persiapkan yang pertama, menyiapkan kebersihan jiwa dan hati kita untuk menerima. Karena kalau tidak bersih jiwa kita menjalani bulan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan ini, jangan-jangan kita tidak siap. Gerutu, ya, berkeluh kesah dan lain sebagainya. Maka harus kita bersihkan terlebih dahulu hati kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Dan kebersihan hati kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini betul-betul ditandai dengan meningkatnya kualitas ibadah kita. Karena ibaratnya bulan Ramadan ini adalah bulan pertarungan, bulan perlombaan. Yang mau ikutan lomba mesti melakukan pemanasan. Kalau tidak siap, tidak melakukan pemanasan, bisa dipastikan nanti pada bulan Ramadan akan kalah. Perlombaannya itu bakal diikuti hanya beberapa meter saja, hanya beberapa hari saja. Karena kadang-kadang juga ada yang mengisi bulan Ramadan itu seperti tutup, ya, dibuka dan ditutup. Dibuka di awal ikut puasa, nanti di akhir kemudian ikut puasa, tengah-tengahnya bolong. Atau bahkan ada juga yang tidak ikutan puasa pada bulan Ramadan, tapi Idul Fitrinya ikut. Ini sama kayak orang nggak pakai celana tapi pakai ikat pinggang. Orang kalau tidak puasa, kok ikutan lebaran, ini seperti orang yang tidak pakai celana tapi pakai ikat pinggang.
Dan sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan betul karena bulan perlombaan. Ya. Kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, ada perlombaan namanya perlombaan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'annya dimulai dari sekarang. Masih ada sisa 23 hari. Kalau sekarang kita coba setiap pagi kita baca 1 halaman. Nanti siang pada turun 1 halaman lagi. Nanti asar pada asar kita baca 1 halaman lagi. Nanti maghrib pada maghrib kita baca 1 halaman lagi. Nanti pada isya baca 1 halaman lagi. 2,5 lembar minimalnya. Besok hari besoknya kita tingkatkan. Pagi pada subuh 1 lembar. Siang pada zuhur 1 lembar. Kemudian pada asar 1 lembar, pada maghrib 1 lembar, pada isya 1 lembar. Ketemu 5 lembar. Ya, 5 lembar. Tingkatkan lagi besoknya. Ya. Pagi pada subuh ditambah 2 lembar. Pada zuhur 2 lembar. Kemudian pada asar 2 lembar, pada maghribnya 2 lembar lagi, pada isyanya 2 lembar lagi. Ketemu 10 lembar, 20 halaman 1. Terus pertahankan itu sampai 23 hari ke depan. Kalau sudah dipertahankan sampai 20 hari ke depan berarti maka insya Allah dalam bulan Ramadan minimal seharinya 1 juz. Berarti selama bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan minimalnya 1 kali khatam. Kalau puasanya 30 hari. Kalau sampai ini gagal, nah terus kita mau menghatamkan berapa kali? Ya. Syukur-syukur bisa ditambah. Ya. Sehari 2 juz. 2 juz dulu ini bergantung dengan kita. Ada nggak persiapannya? Kalau tidak ada persiapannya dari sekarang, pemanasannya tidak kita lakukan, maka pada bulan Ramadan ya sama seperti hari ini. Begitu mulia Al-Quran dibuka kok tulisannya gandeng semua ya. Kacamata disalah-salahin. Ini yang salah kacamata. Ini kayaknya ini gandeng semua. Nah, sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada pemanasan. Begitu juga untuk berdiri. Ya, sudahlah kita sudah bosan dengan masa-masa yang lalu. Berdiri biasanya soft. Pada malam pertama sholat tarawih itu biasanya betul-betul penuh. Semakin hari semakin tambah luber. Tapi lubernya yang di dalam tidak ada lagi. Softnya yang di dalam semakin maju. Ya, dan yang di luar itu sudah berada di rumah masing-masing. Ya, softnya semakin maju, semakin membludak. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan jiwa dan menata hati. Yang kedua, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, baik secara global maupun secara terperinci. Kalau kita mau mengkajinya secara terperinci, insyaallah nanti kapan akan kita kaji. Ini kita belum masuk pada pada pembahasan tentang Ramadannya. Nah, paling tidak beberapa hal yang barangkali nanti bisa kita persiapkan sebagai bekal untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama kita perlu sampaikan bagaimana dan kapan memulai serta mengakhiri bulan Ramadan. Ini juga perlu ilmu. Ya, memulai dan mengakhiri bulan Ramadan itu ada 3 caranya. Cara yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ini tempat-tempatnya khusus untuk melihat hilal. Ada Cakung tempat untuk melihat hilal, ada di Madura juga ada. Kalau di Lampung ini ada kemungkinan bisa dilihat itu di pesisir barat, tapi alatnya kemungkinan belum ada. Ya, seperti itu. Termasuk ada yang menyebutkan di Lampung Timur itu juga di Pasir Sakti, daerah sana itu juga bisa untuk melihat hilal tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Ada beberapa tempat ru'yatul hilal. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in hum 'alaikum fa aqbilul iddata salasin. Saumlah kalian karena ru'yah melihat hilal
dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau tertutup mendung maka genapkan bilangannya menjadi 30 hari. 30 hari ini Sya'bannya ataupun Ramadannya. Artinya kalau di bulan Sya'ban ini kita sudah masuk tanggal 29 Sya'ban. Hari ini tadi misalnya tanggal 29 Sya'ban, berarti harus sudah siap-siap sore harinya untuk melihat hilal. Kalau ternyata hujan, tertutup mendung, kemudian hilal tidak nampak, tidak kelihatan, semuanya sepakat baik di sana, tidak ada yang melihat hilal, maka kemudian digenapkan bilangannya menjadi 30 hari. Dan kita untungnya di Indonesia ini ya seringkalinya ketetapan daripada sidang isbat itu didasarkan kepada ru'yatul hilal, melihat hilal. Kalau ada salah satu tempat yang melihat hilal itu nampak dengan sekian derajat, durasinya sekian detik, ya, maka kemudian sudah diputuskan ini sudah masuk hilal tanggal 1 Ramadan. Kemudian yang melihat ini diambil sumpahnya. Kalau yang melihat itu kurang dari 3, kurang dari 2, ya, kurang dari 2, maka diambil sumpahnya. Kalau dia bersumpah demi Allah saya melihatnya, dan kemudian maka diumumkan bahwa besok sudah jatuh tanggal 1 Ramadan atau yang selanjutnya. Itu dengan cara yang pertama, ru'yatul hilal. Yang kedua, dengan ikhbar. Ikhbar ini orang-orang yang tidak bisa melihat hilal, termasuk kita. Kita kan gak pernah melihat hilal ya. Ada yang pernah melihat hilal? Ada hilal soleh ini. Nah, Mas hilal itu. Ya. Hilal. Gak melihat kita. Maka dengan ikhbar. Ikhbar itu dengan kabar yang disampaikan oleh orang yang melihat hilal itu sampai kepada kita bahwa di sini telah kelihatan hilalnya, maka kita mengikuti, berarti besok sudah mulai puasa. Yang ketiga ikmal. Ikmal itu menggenapkan. Kenapa digenapkan? Karena tertutup oleh mendung itu tadi. Jelas sampai di situ ya. Ini cara untuk melihat daripada hilal itu tadi, awal dari bulan Ramadan ataupun awal dari bulan Syawal. Kemudian yang berikutnya ada beberapa amalan-amalan di bulan Ramadan yang mestinya juga kita persiapkan. Ya, harus kita persiapkan untuk menghadapinya. Kita persiapkan dari sekarang. Apa amalan-amalannya di dalam bulan Ramadan? Jelas amalan yang pertama adalah puasa. Ya, amalan yang pertama adalah puasa. Maka saya wanti-wanti betul kepada pemuda-pemuda, bujangan-bujangan yang mau nikah kok nekat nikahnya itu menjelang bulan-bulan Ramadan. Ini rawan Pak. Ini besok saya suruh ngisi tausiah walimah tanggal 28. Ini sudah sangat dekat sekali dengan Ramadan. Khawatirnya buah-buahan kebablasan. Ya. Nah, ini remnya harus cakram betul itu remnya. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah puasa. Dan siapa yang dengan sengaja berbuka puasa di siang bulan Ramadan tanpa ada alasan yang digunakan atau alasan yang syar'i, maka dia berdosa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dia wajib untuk membayar kafarat sebagaimana kafaratnya orang yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah celaka aku, ya Rasulullah celaka aku. Kenapa? Ya Rasulullah, ini kan Ramadan, aku kebablasan sama istriku. Ya, maka disuruh untuk membayar kafaratnya. Ya. Ini jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, amalan yang lain dalam bulan Ramadan adalah salat tarawih. Ingat, kita perhatikan betul dari bahasanya saja. Tarawih ini berasal dari kata roha yarohu, yang bermakna santai, istirahat. Jadi istirahat itu berasal dari bahasa Arab Pak. Tapi itu mau dibilang-bilangkan Islam tidak boleh ke Arab-Araban. Bahasa Indonesianya saja
jiplak dari bahasa-bahasa Arab banyak. Istirahat itu dari bahasa Arab, rohaya. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan dengan santai. Maka tidak benar dari manapun tinjauan sisi keilmuannya kalau sholat kok 23 rakaat kurang dari 10 menit. 23 rakaat kurang dari 10 menit. Ini mesti ada rukun daripada rukun sholat yang ditinggalkan. Sementara kalau meninggalkan rukun itu batal atau tidak? Meninggalkan rukun sholat ditinggalkan salah satunya batal apa enggak? Sah apa enggak sholatnya? Enggak sah sholatnya. Tumakninah itu rukun. Ya, tumakninah itu rukun. Maka tidak boleh kita ini sholatnya meninggalkan tumakninah. Tumakninah itu betul-betul dilakukan dengan cara tumakninah, santai, perlahan, pelan. Kalau itu ditinggalkan batal sholatnya. Sholat tarawih jangan kemudian ngejar banyaknya, tapi kemudian juga tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Mau bisa dilakukan dengan santai sesuai dengan namanya. Dapat 2 rakaat, kok kira-kira melihat jamaahnya pada ngantuk. Di masjid sudah disediakan kopi. Silakan kopi. Ngopi dulu, ngopi. Tidak apa-apa. Boleh. Ya, boleh enggak? Ya, dilakukan dengan santai tanpa tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Nanti mulai lagi jus yang berikutnya. Nggak usah panjang-panjang, man. Ya, 1 malam 1 jus saja sholatnya. Nggak usah panjang-panjang. Pernah Pak sholat 1 malam 1 juz? Pernah ya, seringnya. Satu Ramadan berarti selesai. Imamnya membaca 30 juz. Coba dipraktekkan nanti. Ya, coba dipraktekkan. Jadi santai. Kemudian jamaah sekalian yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah melakukannya 11 rakaat, pernah juga 13 rakaat, dan para ulama membolehkan melakukan 21 rakaat sampai 23 rakaat. Bahkan Rasulullah tidak membatasi itu. Boleh dilakukan sebanyak-banyaknya. Yang penting konsepnya itu tadi. Dan Rasulullah juga pernah melakukan sholat malam itu cuma 2 rakaat, tapi waktunya dari pada Isya sampai menjelang subuh baru selesai. 2 rakaat menjelang subuh baru selesai. Kira-kira panjangnya kayak apa? Sampai ditegur sama Aisyah, Rasulullah, kenapa kau melakukan itu? Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan jawabannya, afala akuna abdan syakura. Apa aku salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bentuk syukurnya itu begitu. Bentuk syukurnya atas kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW sampai kakinya bengkak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ini apa yang kita persembahkan kepada Allah? Rasulullah yang sudah maksum, sudah dijamin masuk surga, itu sampai bengkak-bengkak sholatnya. Ya, kita ini belum ada apa-apanya. Jadi sholat tarawih. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, yang diperhatikan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan kemudian juga hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyamal lailah." Innahu sesungguhnya man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam sholat tarawih, maksudnya di sini penyebutannya karena berkaitan dengan Ramadan. Hatta yansarifa, sampai bubar, sampai selesai. Ya. Kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat, menulis, menetapkan baginya qiyamal lailah, seperti sholat sepanjang malam. Maka jangan disia-siakan sholat bersama dengan imam, ya, sampai selesai. Artinya begitu witir sudah selesai, baru kemudian pulang belanja. Maka Allah mencatat untuk kita sholat sepanjang malam.
Nyari, kalau memang bisa nyari masjid yang paling nyaman, masjid yang paling enak, ya, untuk kita melaksanakan sholat, apa tidak jadi masalah. Cari imamnya, imam yang nyaman dan enak itu kan nggak selalu bacaannya pendek gitu kan? Betul nggak ya kira-kira? Atau kebalik? Imam yang enak untuk kita ikuti sholat itu kan nggak selalunya yang bacaannya pendek. Ya, karena yang bacaannya panjang lebih nikmat untuk kita ikuti daripada yang bacaannya pendek. Khusus lebih adem, suaranya empuk, ya. Kalau kayak saya suaranya cempreng kan, ya. Kalian cempreng. Nah, sekali dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sela-sela antara salat tarawih. Di antaranya doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini. An Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadari ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain ditambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya aku melihat bahwasanya malam ini tanda-tanda daripada Lailatul Qadarnya itu begitu nampak, apa yang harus aku ucapkan? Maka Rasulullah mengajarkan, maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai, ya, tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Tuh, hafal belum? Hafal ini mestinya. Sebelum Ramadan ini saya ulangi. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para bapak dan ibu diberikan kekuatan untuk menghafal sebagaimana Imam Tirmidzi. Sekali gurunya mengucapkan, muridnya langsung hafal. Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal ya? Alhamdulillah. Ada doanya diijabah sama Allah. Saya insyaallah. Kemudian doa setelah witir. Doa setelah witir. Ada dua doa yang disyariatkan dibaca setelah sholat witir. Yang pertama itu dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, "Fa'idha sallama qala subhanal malikil quddus." 3 kali. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Setelah itu kemudian disambung Rabbul malaikati wa ruh. Ya. Jadi 3 kali subhanal malikil quddus, kemudian disambung dengan Rabbul malaikati wa ruh. Hafal ya? Ini hafal? Hafal insyaallah. Biasa dibaca. Atau dengan doa yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah sholat witir dengan doa Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanaa 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini agak panjang. Sudahlah, satu kali dengan doa yang pertama tadi aja. InsyaAllah disiapkan. Yang ketiga tilawah Quran. Ntar lagi 4 menit insyaallah selesai. Tilawah Quran, membaca Al-Quran. Tadi kita sudah sepakat bahwa bulan ini, bulan Ramadan nanti adalah bulan Ramadan untuk kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nanti panitia, ya, koordinator pengajian Islamic Center sudah menyiapkan buku-buku atau mungkin sudah menyiapkan Al-Quran sebagai bentuk hadiah kepada para jamaahnya. Siapa yang paling banyak menghatam
Ada nggak dananya Pak? Insya Allah ya. Nanti kalau nggak ada nanti kita ajukan kemana gitu. Insya Allah kita siapkan juga ya, mudah-mudahan bisa kalau untuk itu. Atau ada yang mau mencoba? Ustaz, untuk tahun ini saya tidak terlalu muluk-muluk untuk mengkhatamkan Al-Quran karena saya punya program. Apa programnya? Saya ingin Ramadan ini saya mengkhatamkan membaca terjemahan Al-Qurannya. Bagus. Selama ini mungkin kita mengkhatamkan Al-Quran, membacanya itu pahalanya besar, jelas. Tapi selama ini saya belum pernah mengkhatamkan membaca terjemahan Al-Quran. Padahal mestinya Al-Quran menjadi pedoman. Gimana mungkin saya mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Lawang isinya Al-Quran saja saya mungkin banyak yang nggak tahu. Maka mungkin ada yang berniat nanti Ramadan ini membaca terjemahan Al-Quran. Syukur-syukur dibaca Al-Qurannya, ayatnya, kemudian terjemahannya dibaca juga. Sehingga kita tahu. Kita nggak usah mesok lah ya, ibaratnya. Kita ini mesok ya. Al-Quran ini kan turun dalam bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab ini bahasa yang kita tidak mengetahuinya, betul? Ya, itu. Maka ketika kemudian kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ya sudah, seolah-olah berlalu begitu saja. Mudah-mudahan ketika saya sudah menyelesaikan membaca terjemahannya, nanti ketika imam kok membaca ya, ayat yang berkaitan dengan persoalan atau permasalahan siksa kubur, siksa akhirat, ya, maka kemudian kita bisa meneteskan air mata, berarti bertambah kekhusyuan kita. Apa? Silakan. Ya. Nanti kalau ada yang menyelesaikan untuk membaca terjemahan Al-Qurannya, jika ada jadi masalah, nanti sampaikan kepada saya siapa yang menyelesaikan untuk membaca terjemahan Al-Qurannya. Ya, insya Allah nanti saya siapkan untuk hadiah. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan yang berikutnya adalah sedekah. Sedekah ini bisa bentuknya adalah makanan untuk berbuka puasa. Orang yang menyediakan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ustaz, kalau begitu saya nggak mau puasa, tapi saya mau menyediakan bukaan puasa buat orang lain. Kan sama nggak ini? Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Nah, kewajibannya dulu ditunaikan. Adapun pahala tambahannya itu kalau menyediakan buka puasa. Buka puasa itu tidak mesti makan berat. Buka puasa kadang-kadang orang berbuka puasa hanya sekedar dengan minum air bening. Kalau air bening kan susu, air bening namanya. Nah, makanya jangan sok-sok nawarin mau minum air putih apa kopi. Giliran tamunya bilang air putih, yang dikasih air bening putih kan susu, ini kan bening. Ya. Saya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sodako bisa bentuknya yang memang kita bersedekah dalam bentuk harta atau bersedekah dalam bentuk makanan. Kita hidangkan bagi orang yang berbuka puasa. 3 butir kurma cukup untuk berbuka puasa. Yang kelima, etika. Sepakat juga kita mestinya kita mulai minimal 3 hari kita bisa beriktikaf nanti. Ya, cari masjid-masjid yang digunakan untuk beriktikaf, kita coba untuk iktikaf, insyaallah. Ya, Pak Eko sudah mencoba untuk iktikaf, ya, walaupun tidak sampai selesai Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa menyelesaikan nanti Pak ya. Siap insyaallah. Ya, iktikaf. Kemudian yang keenam, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Istighfar sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya itu. Ya. Yang ketujuh, memperbanyak doa dan zikir. Ada beberapa doa dan zikir-zikir yang memang masyru' disyariatkan untuk kemudian kita baca. Yang tidak boleh lupa adalah doa dan zikir pagi dan petang, serta doa-doa yang lainnya, termasuk di antaranya adalah zikir-zikir ketika kita menjelang tidur. Ini sudah cukup banyak sekali di antara doa-doa ataupun
kita sini dalam menjalani bulan Ramadan ini sebagai bentuk tambahan pahala. Yang kedelapan, menunaikan zakat fitri. Ini amalan-amalan sebenarnya bulan Ramadan. Insyaallah itu mudah-mudahan kita bisa mempersiapkannya. Sekali lagi, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, sehingga kesungguhan kita untuk menghadapinya betul-betul ekstra. Kemudian jaga stamina kita, jaga betul fisik kita, pertahankan kekuatan kita. Karena syarat untuk menuju dan mendapatkan kemuliaan itu telah disebutkan oleh para ulama, cuma ada dua. Satu sultan, yang kedua kuwah. Sultan itu adalah kekuasaan, karena biasanya orang yang berkuasa itu dianggap mulia. Tapi kekuasaan di sini yang dimaksud bukan kekuasaan pada sebuah struktur pemerintahan, bukan kekuasaan pada sebuah perusahaan, tapi kekuasaan di sini adalah tahrirun nafsi an kulli sultatin ghairallah. Merdekanya jiwa kita dari semua tekanan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sultan, kekuasaan. Jadi kita lebih berkuasa. Kadang-kadang tukang beca atau petani pelosok itu lebih mulia dari orang yang memiliki kekuasaan pada sebuah negeri dengan kekuasaan tertingginya. Kenapa? Karena tukang beca atau petani dari pelosok itu begitu azan dikumandangkan Allahu Akbar, maka dia segera bergegas untuk menuju seruan dan panggilan Allah itu. Tapi ada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menguasai dirinya sendiri, itu tidak mampu. Artinya apa? Selalu saja pada tekanan-tekanan orang-orang yang menekan. Ya, menjalankan perintahnya Allah terasa berat. Kemudian kekuatan ini ada 4. Yang pertama adalah kuatul iman, yang kedua kuatul akhlak, yang ketiga kuatul ilmi, yang keempat adalah kuatul jismi. Yang ini harus kita persiapkan kalau kita mengharapkan kemuliaan. Kekuatan iman harus kita jaga untuk menghadapi Ramadan. Kekuatan akhlak kita harus kita jaga juga. Kemudian kekuatan ilmu kita harus kita perdalam, kita gali kembali, kita pelajari kembali. Kemudian kuatul jismi, kekuatan jasmani kita harus juga kita jaga. Kita ini mayoritas orang-orang yang sudah pada menikah ini biasanya mengalami kemajuan. Ya, yang maju itu bagian-bagian sini. Ya, maka kalau kita mau mencontoh kepada Rasulullah SAW itu dadanya bidang, perutnya rata. Kita ini pengikutnya Rasulullah, tapi kok kenapa perutnya ini kok pada maju-maju gitu ya? Ya, ini bukan minnya ini. Saya juga merasakan sendiri masalahnya. Ya, maka coba kita jaga betul jasmani kita dengan puasa, insya Allah. Walaupun hadisnya lemah, hadisnya dhaif, sumu tasifu, tapi ini dibenarkan oleh beberapa ulama karena memang dengan puasa kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa ya, ada satu masalah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin. Mohon maaf apabila ada kelebihan waktu dari materi yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.